نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فمن يضلل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Yang terhormat kepada Bapak Hilmi Fuad selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Musyahadah, yang saya hormati Dewan Perangkap sebagai juri pada malam hari ini yang saya hormati, dan santriwan-santriwati yang saya banggakan dan saya cintai. Tepuk tangan untuk kalian semua. Pada malam hari ini saya akan mengangkat tema tentang apa sih? Memaknai kemerdekaan Indonesia dengan menjadikan pribadi yang lebih baik. Beberapa hari kebelakang kita telah melaksanakan atau memperingati HUT RI yang ke berapa? 75 tahun. Sudah lama, lumayan. Terlepas dari itu, saya hanya ingin menyampaikan sedikit sejarah ketika proklamasi itu sendiri. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, betul? Merdeka. Ya, betul. Nah, di situ ada yang menarik perhatian bahwa bertepatan dengan tanggal hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Guru usia saya pernah berkata bahwa sebetulnya Bung Karno itu bisa saja memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanggal 16. Sebetulnya bisa saja, tapi kenapa kemudian dia ambil tanggal 17? Setelah itu saya membaca sejarah yang tidak dituliskan di buku-buku yang biasa kita pelajari di SMA, MTS atau lain sebagainya. Ternyata beliau itu sering sebelum proklamasi itu ternyata meminta nasihat kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Kalian tahu itu? Tahu? Enggak, saya juga sama bertahu. Jadi maksud saya tanggal 9 Ramadan 1364 itu merupakan hari yang sangat istimewa di kalangan umat Islam. Kita lihat Jumat merupakan hari rajanya, hari di mana hari itu merupakan hari yang istimewa, hari di mana Adam diturunkan, hari di mana Adam diciptakan, hari di mana alam semesta diciptakan, sampai hari di mana hari kiamat. Lalu kemudian tanggal 9, tanggal 1 sampai 10 Ramadan biasa umat Islam menyebutnya sebagai hari diturunkannya rahmat. Maka tercantum dalam Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Undang-Undang 1945. Di sana terdapat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Lalu 9 Ramadan 1364. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengajak untuk kita semua bersyukur bahwa Indonesia merdeka itu tidak terlepas dari peran para ulama, para tokoh-tokoh agama Islam, terlepas dari mungkin saja tokoh-tokoh agama lain bisa saja ikut berjuang, saya tidak tahu, mungkin kalian tahu. Lalu kemudian banyak tokoh pencetus hari Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, tokoh pembuat lambang Pancasila Sultan Al-Hamid II Syarif Muhammad Al-Qadri, merupakan cucu daripada Rasulullah SAW.
Kemudian masih banyak lagi Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro. Lalu banyak dan lain sebagainya, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Nah, kemudian saya mungkin hanya berbicara tentang bersyukur karena kita beragama Islam, bersyukur karena kita hari ini sudah merdeka, bersyukur karena kita adalah umat Rasulullah SAW. Pernahkah kita berpikir bahwa kita ini Islam bukan atas dasar permintaan kita, benar? Betul. Kita tidak pernah minta untuk diturunkan ke bumi atau diciptakan dari seorang rahib Muslim atau rahib Kristen, Buddha, Hindu, Yahudi dan lain sebagainya. Tapi kenapa Allah memilih kita? Kita tidak tahu, itu hak prerogatif Allah. Karena itu kita harus bersyukurinya. Lalu langsung kepada tema itu yang penting belok nama. Tema kita memaknai kemerdekaan Indonesia dengan merubah pribadi kita menjadi lebih baik. Yang pertama iman. Saya tidak akan berbicara panjang lebar mengenai iman. Kita ambil contoh saja tentang kebersihan. Tentang kebersihan. Kita sering mendengar al-tafatu minal iman, al-tafatu minal iman, itu identik dengan Islam, benar? Setuju? Tapi itu bukan hadis ya, itu bukan hadis. Tapi kenapa? Maksudnya, tapi kenapa kita masih kadang lalai? Kita masih kadang lalai, kadang sampah masih berserakan di mana-mana. Maksudnya saya ingin mengajak kita ya untuk menjaga lingkungan, jangan malu-maluin diri kita sendiri. Yang kedua, takwa. Takwa merupakan kita menjalankan ibadah, kita menjalankan semua hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa merupakan hal penting yang harus dipegang kuat oleh orang yang beriman. Tapi terkadang takwa hanya berkutat pada halal dan haram. Takwa harus pula dibarengi dengan ihsan. Ihsan artinya menjalankan ibadah seakan-akan Allah melihat kita, dan apabila kita tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi di situ Allah. Jadi maksudnya agar supaya Allah itu hadir dalam diri kita. Jadi maksud saya takwa. Jika hanya takwa maka hanya halal dan haram saja, maksud itu. Berbeda dengan ihsan ya. Takwa sampai kepada ranah ihsan. Yang ketiga, hendaknya kita selalu berprasangka baik terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, orang yang kita temui, atau sesuatu yang berita yang sampai kepada telinga kita. Di zaman yang akhir zaman ini, banyak sekali orang-orang yang unik yang saya rasakan. Terkadang saya mudah untuk menyimpulkan sesuatu. Misal, saya bertemu orang, cemurang kiamat di orang, sekarang kiamat tengah ke hati gitu ya. Tapi setelah kenal, ternyata baik. Jadi pelajarannya, jangan gampang menyimpulkan sesuatu yang belum tentu kau tahu sebenarnya. Belum tahu kebenarannya itu apa, kedalamannya itu bagaimana. Oke, itu tentang berprasangka baik. Yang pertama tadi iman, kedua takwa, ketiga berprasangka baik. Terakhir, saya yakin dan percaya bahwa kita semua ada di sini
berangkat dari rumah masing-masing, dari daerah masing-masing, dari pelosok daerahnya masing-masing, dengan tujuan mulia yaitu menuntut ilmu, menimba ilmu, ingin menjalani hidup yang lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih baik. Setuju? Setuju. Alhamdulillah kalau sudah setuju, cukup sekian. Maaf atas segala